Dia ada pertunjukan di National Day, kemudian besoknya dia pertunjukan di Pavilion Indonesia. Mhm. Nah, pas pertunjukan Pavilion Indonesia tuh banyak yang nangis ngelihatnya karena Mmm. mereka amazed selain bisa ketemu langsung, lihat langsung, dan ternyata banyak fansnya yang tinggal dari kota yang berbeda, mereka nggak saling kenal, mereka ketemuan di situ. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Hari ini bersama dengan Maria Katarina pastinya ya. Hari ini kita bakal seru-seruan, ngobrolin yang keren-keren, yang kece-kece Indonesia pastinya yang kita obrolinnya di kaca Osaka Expo 2025. Seperti apa sih update-nya, ceritanya nanti kayak gimana, bagaimana excitement-nya orang-orang yang datang ke sana, dan Indonesia nih gimana sih di sana? Rasanya kepengen tahu ceritanya, pengen ke sana langsung sih nanti sebenarnya ya. Tapi kita ngobrol langsung bersama dengan Ibu Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN Bappenas, yang juga Komisioner General Pavilion Indonesia Osaka Expo 2025. Halo Bu Vivi, apa kabar? Baik, Selamat datang kembali di terima Indonesia. Berapa lama kasih. jadinya di Jepang, Bu? Oh, saya pulang balik gantian sama teman-teman. Bolak-balik ya. Berarti nanti akan balik lagi ya? Floor Eee, closing ceremony ya nanti kita lihat, sementara masih bergiliran. masih giliran ya. Ini Seg kemarin udah 2 kali ke sana, Udah 2 kali ke pas sana. pembukaan dan juga National Karena Day. kita sempat invite Ibu kan buat datang di, Top Woman Festival waktu itu, Oh terus akhirnya iya, kita sorry banget ngobrolnya nggak bisa pas bentrok dengan bener, National Day. tapi itu pas ngobrolnya di, Zoom, jadi orang-orang pada penasaran, "Oh, lagi ada perhelatan yang besar banget di Indonesia di Osaka Expo 2025." Bisa diceritain nggak sih, Bu, seseru apa sih di sana, Wah, gimana sih, Bu? seru banget ya, Mhm, karena kan sebetulnya, Expo sendiri itu salah satu perhelatan terbesar dunia mhm, selain Piala Dunia dan juga iya, Olimpiade. Jadinya kan berkumpul banyak orang mhm, dari banyak negara, ada 160-an negara ikut, mhm, tentunya dengan berbagai organisasi internasional dan dilaksanakan 6 bulan, mhm, dari 13 April sampai 13 Oktober. mhm, Jadi mhm. ya lumayan melting pot Iya, untuk iya. seluruh dunia. Melting pot untuk seluruh Indonesia. Seluruh Di dunia. seluruh dunia ya. Nah, di Indonesia sendiri kan ada khusus nih Pavilion Indonesia gitu. Nah, itu seperti apa antusiasme masyarakat di sana, masyarakat Indonesia yang tinggal di sana, masyarakat Jepang sendiri atau masyarakat dari negara-negara lain melihat Pavilion Indonesia seperti apa sih, Bu Vivi? Berbicara mengenai pavilion, Indonesia kebagian alhamdulillah, type A, Mhm, yaitu mhm. membangun sendiri. Dan Oke. tentunya kita punya, preferensi untuk, membuat sebaik-baiknya. Mhm, mhm. Jadi pavilion Indonesia di atas lahan seluas 1.750 meter persegi Wow. dan kita buat beberapa tingkat jadi lumayan besar, Mhm, bentuknya seperti kapal, mhm, itu mencerminkan perjalanan kita menuju Indonesia maju. mhm, Karena kita mhm, punya visi kan jadi negara maju 2045, ya tentunya kita ingin bawa seluruh masyarakat ya untuk mhm. sama-sama maju. Jadi tidak, dengan cara-cara mungkin yang kita sekarang juga, mengorbankan lingkungan misalnya, Betul, tetapi betul. dengan cara-cara yang lebih berkelanjutan. Jadi perhelatan ini sekaligus juga untuk menginspirasi, Mhm, mempromosikan, dan juga tentunya mengedukasi generasi saat ini mhm, supaya lebih bijak ya untuk membangun, mhm. tentunya untuk kebaikan generasi anak-anak kita nantinya. Nah, di sepenglihatannya Bu Vivi selama ada di sana, orang-orang pas ngelihat nih Pavilion Indonesia sebegitu baiknya, segitu bagusnya, karena persiapannya ternyata lama ya Bu untuk membuat itu ya? Ya, 3 Mem-build itu tahunan. 3 tahun untuk Ya, untuk nge-build itu. permitnya sendiri 6 bulanan lebih lah ya, 6 bulan setengah lah, untuk permit. Mhm, Karena mhm, permitnya tuh nggak cuma dari, asosiasi expo-nya, mhm, tetapi juga dari pemerintah kota, mhm, pemerintah provinsinya, dan mhm, juga pemerintah Jepangnya sangat rigid in, Japanese, mhm, mhm. format form-nya juga, Iya, jadi iya, iya. lumayan rumit lah. Kemudian setelah udah dapet, bangunnya sendiri juga banyak aturannya, Apa tuh kita, aturan yang paling agak-agak ribet, Bu? semuanya harus berlisensi. Oh, harus ada Ya, lisensinya, jadi kita oke. berkolaborasi dengan 3 perusahaan Jepang lainnya, Mhm, baik general kontraktornya, kemudian juga dari sisi desainnya mhm, ya, sampai ke supervisinya. mhm, Jadi masing-masing punya peran, kolaborasinya
cukup panjang gitu Mhm. ya, 1 tahun lah lebih. Dan setelah jadi konstruksi luarnya kan kita mesti masukin. Mhm. Nah, masukinnya juga nggak kalah rumitnya, Mhm. karena mesti match-kan antara, teknologi yang imersif Iya. dengan kontennya. Kontennya sebagian dibikin di Jakarta. Mhm. Begitu nyampe sana nggak selalu match nih dengan teknologi yang ada gitu Oke. ya. Jadi lumayanlah kerumitan-kerumitan teknis yang alhamdulillah kebayar Mhm. pada saat sudah jadi, banyak di-appraise ya karena selain cantik gitu, juga menginspirasi karena dikemas dengan, material Mhm. yang, recyclable ya, Oke, bisa didaur ulang bisa berarti ya? didaur Nggak jadi ulang. sampah ya, Bu, ya? Ya insya Allah Mhm. kita bisa gunakan untuk berbagai kesempatan lainnya, jadi repurpose, Mhm. recycle ya. Jadi memang, expo ini sendiri tidak untuk forever. Jadi Mhm. sama nih ceritanya kalau saya boleh mundur sedikit ke Boleh boleh. awal mulanya Mhm. expo, selalu expo itu menjadi trigger pemantik ya untuk kemajuan suatu kota atau negara. Mhm. Di awal-awal tuh tahun 18-an nih, Mhm. 1850-an, ada berapa kali nih Paris Mhm. itu, menjadi menginspirasi untuk si Gustave Eiffel, dia bikin ikon Iya 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 Expo, iya. dan itu sampai sekarang. Itu di awalnya Sampai sekarang dia ada iya, berdiri ya? awalnya didesain sebetulnya hanya untuk temporary saja, Iya iya untuk iya. 20 tahunan lah dari Mhm. sisi konstruksinya ya. Ternyata teknologi berkembang, Mhm. bisa Mhm. dipasangin tuh yang namanya antena-antena untuk telekomunikasi pada saat itu. Mhm. Jadilah Eiffel yang kita lihat. Mhm. Kemudian Haussmann, itu dia perancang kota ya. Mhm. Pada saat itu kan kebayang dong tahun 1800-an kan jalannya sempit-sempit gitu ya. Mhm. Nah, jadi dia rubah karena Expo, jalannya jadi lebih besar, Mhm. kemudian juga bangunannya dibikin indah, Wow. banyak ikon-ikon kota yang akhirnya kita tahu Paris seperti sekarang. Mhm. Di Chicago pernah terjadi kebakaran hebat Mhm. ya, tahun sekitar 19-an itu. Mhm. Nah, itu juga sekitar 10 tahun setelah kebakaran hebat, mereka menjadi tuan rumah Expo dan itu menjadi kesempatan untuk mempercantik, membangun kotanya. Mhm. Nah, sama halnya Expo lainnya yang terakhir Dubai, Ya. ya 5 tahun yang lalu itu juga di tengah gurun pasir Mhm. ya, dia buat semacam kompleks Mhm. Expo yang sampai sekarang masih eksis. Nah, mulai Expo tahun lalu itulah isu-isu keberlanjutan mulai, keluar Mhm. ya, Mhm. sampai dengan yang Osaka ini, Designing Future of Our Society. Mhm. Mhm. Itu untuk mengingatkan kita bahwa generasi mendatang itu perlu kita wariskan dengan kualitas hidup yang kurang lebih sama dengan kita. Nah, Mhm. tentunya dengan atau melalui, berbagai kemajuan di teknologi, inovasi, dan sebagainya. Jadi tujuan Expo selain menginspirasi dengan berbagai kemajuan, tentunya menjadi trigger untuk kemajuan-kemajuan di masyarakat setempat dan tentunya, kita semua. Jadi sering Mhm. ditanya ini, "Kapan Indonesia mau jadi, Aku baru mau nanya, jadi Indonesia tuan next rumah?" kapan nih jadi Iya, tuan rumah? insya Allah kita kita upayakan dan kita doakan aja. Pasti kan akan mempercantik, wilayah, terus kemudian mungkin akan memunculkan ikon baru begitu ya dan memperkenalkan daerah-daerah Indonesia yang indah-indah banget kan, Bu, ya. Iya, Pasti banyak ada potensinya. potensinya besar sekali. Wah, kita nunggu nih ya nanti Expo tahun berapa mungkin. Kita berharap secepat-cepatnya bisa jadi tuan rumah ya Indonesia ya. Amin. Tapi kalau kita lihat dari tema besar Indonesia kan nature, cultures, and futures gitu. Nah, ini seperti apa sih kemudian ini diimplementasikan dalam Pavilion Indonesia? Lengkapnya, thriving in harmony. Oke. Thriving itu kan growing well, Mhm. ya, dan kita punya potensi banyak hal tadi, mulai dari alamnya, masyarakatnya, dan Mhm. semua kita wujudkan untuk generasi mendatang, Mhm. ya, for the future. Mhm. Nah, jadi tema besar nature, culture, and future ini kita kemas Mhm. dalam satu pavilion Indonesia yang merepresentasikan sekelumit Indonesia Mhm. ya, di Jepang gitu, dan kita ingin menampilkan bahwa, semua itu growing well. Oke. Baik dari sisi kualitas alamnya, Mhm. masyarakatnya, karena penduduk kita jumlahnya besar, productive age-nya besar ya, Mhm. dan tentunya untuk generasi yang saat ini, kita bilang sebagai Gen Z, Mhm. dan Mhm. tentunya kita perlu mewariskan
bukan hanya alam tetapi juga nilai-nilai budaya. Mhm. Jadi kemasannya selain menampilkan, kekayaan alam ya, kita juga menampilkan kekayaan budaya kita Mhm. dan juga tentunya sekelumit tentang future-nya musti seperti apa. Oke. Nah, di alam Mhm. selain representasi dari tropical forest kita, juga kekayaan biodiversity. Mhm. Awalnya kita mikir nih gimana ya cara nampilin kekayaan biodiversity kita yang luar biasa Mhm. besar ya. Mhm. Ada yang di laut, ada yang di Mhm. hutan, Mhm. di gunung dan sebagainya. Nah, ya kemudian tampillah, oh kita merepresentasikan juga kreativitas anak muda. Jadi Oke. berbagai biodiversity misalnya harimau Jawa, itu pakai tembaga, patung tembaganya Nyoman Nuarte. Oh, Mangmul misalnya dikirim tuh dibawa ke sana? dikirim Oke. dan itu asuransinya, Iya, karena karya termasuk seni ya, arts ya, betul, Bu? ya. Dan, seni kontemporernya ini menampilkan kekayaan kreativitas anak-anak muda kita ya. Mhm. Mangmul itu dia buat, eee burung merak Mhm. dari benang Benang wool benang dan wool? itu besar setinggi lebih dari saya besarnya. Oke. Dari benang wool dan dibuat kayak semacam, Burung burung merak? merak. Kemudian Indigorilla juga bikin Mhm. agak unik gitu ya bentuknya. Kemudian, ada lagi dari kulit, Mhm. kayak wayang kulit Mhm. tapi, kera gitu ya. Oh, oke. Jadi kreativitas anak-anak muda dalam Mhm. menampilkan biodiversity nih kita tonjolkan juga. Mhm. Di immersive room kita mulai dari bawah Mhm. bumi, laut, mangrove, sampai ke luar angkasa kita. Mhm. Kemudian di budaya, karena kita di tengah suasana ketidakpastian yang tinggi, kemudian juga ada, global tension yang Mhm. cukup, marak ya terjadi di beberapa, wilayah, kita menampilkan, eee, alat-alat, senjata ya, Mhm. mungkin itu Mhm. menunjukkan, eee, tidak hanya kekayaan budaya yang sangat beragam, beberapa alat persenjataan yang kita lihat di sana itu buat saya pertama kali ngelihatnya, jadi unik-unik banget gitu ya. Tapi menunjukkan bahwa resiliensi Iya iya. masyarakat kita di berbagai wilayah, itu tuh sudah ada dari zaman dulu. Mhm. Dan dengan kemajuan teknologi yang ada, mereka menampilkan kreativitasnya Mhm. untuk membuat alat-alat, persenjataan bukan hanya untuk perang ya, tetapi Mhm. juga untuk, berlindung dari binatang Mhm. buas dan juga tentunya, berbagai, apa namanya, upaya pertahanan. Jadi tentunya ke depan kita merefleksikan bahwa, community, masyarakat kita ke depan harus bersiap untuk tetap tangguh Mhm. apapun yang terjadi di tengah Mhm. ketidakpastian ya, Mhm. yang Mhm. mungkin kita nggak bisa, predik ke Iya depannya gitu. iya. Nah di future, itu selain menampilkan prototyping kotak dari IKN ya, Wow. itu the real market dari IKN Siapa jadi yang bikin tuh, Bu? besar, kita ambil dari PU, Wow, terus langsung dibawa juga dikirim ke sana. ya, ya kita repro lah gitu Iya. ya. Tapi konsep-konsep seperti misalnya, apa namanya, forest city, Iya iya smart city itu iya. ada. Nah, namun ditaruh di suatu ruangan yang 360 Mhm. penuh dengan values. Jadi Duh, saya values ngebayangin mulai aja kayak keren ya, banget. karena sebetulnya budaya kita tuh udah tumbuh beribu-ribu Iya tahun iya. di berbagai, kelompok masyarakat dan itu ternyata apa namanya, mengharmonikan antara unsur-unsur alam, Mhm. unsur masyarakat, dan juga Mhm. tentunya nilai-nilai yang, kearifan lokal ya, Mhm. mulai dari Trihita Karana, Mhm. bagaimana Mhm. kita menyeimbangkan kehidupan di tingkat manusia dengan Mhm. alamnya dan juga dengan Tuhannya, Mhm. sampai pesan-pesan yang sebetulnya sangat dalam, itu bisa menjadi acuan kita termasuk generasi muda Mhm. untuk ke depannya seperti apa. Jadi supaya kita tetap ingat Mhm. keseimbangan, menjaga kualitas alam, kita juga sebagai yang selalu ingat Tuhan, dan tentunya kita tetap ingin maju, Iya gitu. iya iya. Nah, diakhiri di teater tuh ada wayang. Mhm. Mhm. Wayang tentunya ini menggambarkan filosofi ketemunya, the good and the bad ya, terus bagaimana kemudian masyarakat belajar dari melihat cerita wayang Mhm. dan di cerita wayangnya ditampilkan,
climate change, ada Oke. kebakaran hutan dan kita mesti ngapain. Nah, Aha. kurang lebih seperti itu. Aku cuma bisa ngebayangin tapi pasti keren banget itu yang ada Harus di ke Osaka. sana. Iya, amin kapan-kapan ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa diajak sama Ibu Vivian next ya habis ini ke Osaka. Kalau di-compare dengan apa yang ada di Dubai, keunikan yang ada di Osaka nih seperti apa Bu? Waktu pas Indonesia, Yang pavilion iya Pavilion Indonesia Indonesia di Dubai, Dubai dari Expo. sisi bangunannya jauh beda kualitasnya. Mhm, Made in Japan nih benar-benar kelihatan bagus banget ya, sampai mhm, semua orang amazed dan merasa sayang kalau mesti dibongkar gitu mhm, ya. mhm. Entar kita pikirin deh gimana caranya bawa mini Osaka ke Iya, Indonesia. Kemudian dari sisi tema ya, pesannya kan tadi lebih kuat ya mhm, ke bagaimana, kita mengharmonisasi alam mhm, dan, budaya dan serta tentunya berbagai kemajuan teknologi. mhm. Kemudian juga dari sisi kegiatan itu, banyak sekali kita mengemas kegiatan-kegiatan yang, banyak mengusung, isu-isu keberlanjutan. Oke. Mulai dari kehidupan sehari-hari ya, food, shelter, Mhm, ya, mhm, sampai ke building material yang bisa recycle misalnya, mhm, sampai ke transisi energi, mhm. kemudian juga isu-isu biodiversity, dan juga tentunya investasi. Mmm. Nah, di 2 bulan ini alhamdulillah investasinya tuh udah ngelewatin target Berapa Bu? waktu Berapa? Waktu Dubai ya? waktu Dubai. Oke, Dubai itu sekitar 2 miliar, kita sekarang udah lebih dari 22 miliar 22 miliar US, ya. invest masuk ke Indonesia, Ya, belum antara tutup loh lain ya, belum ya tutup ya. sebagian besar untuk proyek-proyek green. Oke, oke, keren banget sih. Tapi ada target nggak Bu, misal untuk kejar berapa banyak sih investasi yang bisa masuk di tahun ini? Sekarang udah $22 miliar kan? Ya, the more the merrier. Targetnya Ah kan paling nggak sama. Jadi mhm, tadi saya sempat bilang lebih target dari kalau dibandingkan dengan Dubai. Kemudian dari sisi pengunjung, mhm. kita rata-rata sekitar 14 sampai 18 ribu Per per hari? hari. Wow, Alhamdulillah. Nah, jadi sempat ada 2 kali tuh menjelang National Day 21 ribu per hari. waduh, Jadi bisa dibayangkan betapa antusiasmenya juga luar panjangnya, biasa. line Iya, apa namanya, antrian antrian, untuk masuk mhm. ke Pavilion Indonesia. Kita kan juga sering, lihat tuh cuplikannya waktu pas CNBC juga ngeliput ke sana kan, jadi memang antusiasmenya sangat luar biasa. Nah, waktu Ibu nggak datang ke Top Moment Talk, waktu itu Top Moment Festival, karena lagi ada National Day. Nah, apa sih Betul. kemudian yang ada di National Day waktu itu yang dipersembahkan, Indonesia? Dan apa reaksi, antusiasme orang-orang juga, masyarakat atau mungkin warga negara asing, melihat itu, Bu? Ya, National Day itu Mmm, kan satu hari yang didedikasikan untuk tiap negara mhm, menampilkan semua potensi-potensinya. mhm, Jadi pada tanggal 27 Mei, kita ngeset setengah hari itu mulai parade, ada mhm. ondel-ondel, ada Reok Ponorogo, terus yang ngeliat tuh sepanjang itu padat banget ya, sepanjang arak-arakan itu, "Oh, saya udah pernah lihat itu. Oh, ini, mengingatkan saya dengan Indonesia," Iya, kayak iya, gitu-gitu. iya, Banyak iya. sekali, apa namanya, reaksi spontan yang Mhm, kita kita seneng lah gitu ya. mhm, Kemudian kita juga ada, pertunjukan, mhm, ada speech dari Pak Menko PMK, mhm, kemudian juga, dari, menteri, pihak Jepangnya. mhm, Nah, kemudian diikuti dengan, pertunjukan budaya. mhm. Ada Tulus dengan, Oke. puppet, Mhm, eee, mhm, puppet-nya ini juga sangat ekspresif ya. Jadi kelihatannya cuman Indonesia tuh yang nampilin kayak gitu. Jadi banyak mhm, sekali, cuitan yang, apa namanya, kagum lah gitu. mhm, Kemudian ada Mbak Endah Laras yang nyanyi Bengawan Solo mhm. dan banyak orang Jepang ngerti kan ya, Iya, Bengawan Solo iya, iya, seperti iya. apa. Kemudian juga kita nampilkan pencak silat yang kolosal gitu. Mhm, Jadi selain nice untuk dilihat, kita juga menampilkan, apa mmm, namanya tadi, resiliensi, ketangguhan mhm. masyarakat dan ditutup sama Putri Aryani. You were always gonna be the one.今はまだ悲しいそう新しい歌歌えるまNah, Waduh, Putih jadi itu ya, ya, Putri ya, 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 Aryani ya. seringkali pada saat saya diwawancara sama media sana, "Ada Putri Aryani enggak?"
Jadi kita tuh sampai sering memastikan ya begitu kita geser-geser tanggal lagi, memastikan Putri Aryani bisa ikut. Dan Mmm. ternyata banyak fansnya di Jepang. Jadi pas Wow. lagi dia pertunjukan, dia ada pertunjukan di National Day, kemudian besoknya dia pertunjukan di Pavilion Indonesia. Mhm. Nah pas pertunjukan Pavilion Indonesia tuh banyak yang nangis ngelihatnya karena Mmm. mereka amazed selain bisa ketemu langsung, lihat langsung, dan ternyata banyak fansnya yang tinggal dari kota yang berbeda, mereka nggak saling kenal, mereka ketemuan di situ. Jadi, haru biru lah Untuk suasananya. nonton Putri Aryani ya, Iya, anak Indonesia yang luar biasa, ternyata mendunia ya, Bu, ya. iya, Ternyata terkenal sampai ke mana-mana Putri Aryani. Wow, hebat sekali. Nah, kalau dilihat dari, target, tadi kita kan udah ngomongin target ya, secara keseluruhan sebenarnya untuk Osaka Expo 2025 ini mengincar apa lagi sih, Bu? Mungkin dari berbagai sisi, kalau tadi Ibu udah mention target, mungkin dari sisi pariwisata, dari sisi mungkin nanti orang semakin kenal Indonesia. Nah, apa sih sebenarnya yang ingin jadi message-nya sendiri nih kehadiran Indonesia di Osaka, Expo iya. 2025? Sebetulnya keberhasilan suatu expo itu dilihat dari dampaknya. Pastinya kalau tadi output-nya kita bisa narik pengunjung lebih dari 10%, kemudian target investasinya sudah lebih besar Mhm, dari yang lalu gitu ya. Tetapi kalau kemudian tidak ada dampak tentunya, kita nggak bisa punya nilai tambah. mhm, Nah dampaknya kalau karena kita mengusung tadi, apa namanya, isu keberlanjutan, mengajak orang untuk lebih memperhatikan, kualitas, lingkungan hidup, mhm. kemudian juga, bagaimana kita merubah bisnis proses kita ke arah yang lebih green. Nah, itu semua harapannya bisa menginspirasi, kita juga belajar dari negara lain kan. Mhm, mhm. Jerman misalnya tentang circularity, itu juga amazing juga yang akhirnya menginspirasi kita, "Oh, Indonesia musti go this way," gitu Iya, ya. Nah, iya. jadi impact itulah yang kemudian nantinya, kita lagi nyiapin juga studinya, Mhm, pastinya ada metodologi untuk ngukurnya, mhm, tapi yang jelas, bahwa orang merubah mindset agar lebih berkelanjutan, mhm. lebih menyeimbangkan tadi, nature, culture, dan juga Future. untuk future, Mhm. dan tentunya, itu semua nanti kita bisa, ukur sebagai keberhasilan suatu expo. Kalau dari pengunjungnya, dari target investasinya udah masuk, mah ini udah benar-benar bisa dikatakan sukses nih ya, Pavilion Insya Indonesia Allah, di insya Osaka Allah. Expo 2025. Nah, so far sejauh mana kemudian keterlibatan Bappenas sendiri, Bu Vivi dalam mengkoordinasikan dan juga, mengarahkan partisipasi Indonesia di event yang besar lah? Karena 5 tahun persiapannya juga nggak sebentar gitu kan, pasti kita harus menampilkan sesuatu yang bukan hanya unik, perfect, tapi Indonesia banget gitu. Bu Vivi ini seperti apa? Iya, Bappenas sendiri sebagai National Coordinator untuk implementasi SDG di Indonesia. Mhm, Tentunya selama ini kita banyak sekali mendorong, kolaborasi dengan banyak pihak mhm, agar, SDGs, Sustainable Development Goal, mhm, bisa kita capai, melalui baik mhm, target-target, mhm, perkembangan indikator, dan juga tentunya cara-cara kita berbisnis mhm. dan juga bernegara ya. Dan, alhamdulillah banyak sekali yang mendukung implementasi ini dan ikut serta. Oke. Tadi, beberapa teman-teman, komunitas ya, Mhm, itu, tampil juga di sana, mhm. menampilkan berbagai, inovasi, di apa namanya, di tingkat akar rumput ya untuk Mhm, menyeimbangkan tadi, alam dan juga budaya, dan, tentunya ini semua menggembirakan. Jadi untuk Bappenas sendiri, mhm. mengkolaborasi bukan hanya dengan teman-teman kementerian lembaga yang ikut tampil di sana, cukup banyak, tetapi juga, pentahelix tadi Oh, ya, masyarakat ya, ya. komunitas ya, nggak cuma komunitas, budaya ya, tapi Mhm, komunitas juga yang mendorong, inovasi untuk, sirkular ekonomi misalnya. Kemudian juga, swasta, mhm, swasta juga banyak. Tidak hanya dalam, bisnis forum, one on one, mhm. atau bisnis matching, tetapi juga ikut mendukung dalam Mhm. bentuk, sponsorship. Oh, oke. Nah, terakhir nih, Bu, apa harapan Ibu untuk generasi muda nih saat ini? Yang nonton kita kan rata-rata milenial, Gen Z, anak-anak yang mungkin pengen tahu lebih dalam nih ya seperti apa World Expo, 2025 ini di Osaka. Seperti apa sih, Bu, pesannya untuk anak muda ikut support, ikut andil, karena kan banyak banget, seniman-seniman muda juga ternyata yang terlibat di dalamnya gitu ya. Karya seni anak bangsa yang diikut sertakan pun juga sangat banyak. Bahkan ada
artis juga yang ikut nari juga di sana begitu ya, sepenglihatan aku yang tercapture. Nah ini seperti apa nih Bu Vivi? Yang pertama, Osaka Expo jadi ajang kita untuk nunjukin bahwa Indonesia bangsa hebat dalam hal bergotong royong, Setuju banget. ya. Mhm. Jadi anak muda ke depan nggak usah deh cakar-cakaran. Sekarang gimana caranya ngebangun Iya, iya, iya. rame-rame sama-sama Mhm. gitu ya. Karena dunia juga udah panas nih, jadi nggak usah ikut-ikutan berantem, kita gotong royong untuk bikin sesuatu yang hebat. Mhm. Nah, sesuatu yang hebat tentunya nggak cuman, dari sisi arogansi Mhm. besar dan sebagainya, tetapi menginspirasi Mhm. ya, menginspirasi dan juga impactful. Nah, jadi tentunya anak-anak muda ini ke depan think about the progress tadi ya, Mhm. gimana caranya supaya dia saling menginspirasi dan punya daya dobrak ya, impactful, baik Mhm. untuk kehidupan di masyarakat kita maupun juga untuk di tingkat global. Indonesia Mhm. bangsa gede harus jadi contoh yang baik untuk Mhm. tingkat global. Dan Nah, SDG kita relatively on track, jadi tentunya banyak negara juga pengen belajar ke kita gimana caranya mengimplementasikan pembangunan yang berkelanjutan ini dengan baik dan benar. mhm. Karena prosesnya lama nih untuk Osaka, nah untuk Expo 5 tahun lagi nih seperti apa nih yang mungkin udah mulai diperhatikan atau mungkin difokuskan nih dari Nah, Indonesia? udah dibidik, yang Heeh. menang adalah Arab Saudi. Oh, oke. Dan saya udah dideket-deketin, kita udah diundang ada beberapa kali gitu ya, Heeh. nggak cuma saya aja, jadi pas kebetulan teman-teman yang sana juga diundang. Intinya mereka juga udah mulai, apa namanya, mensosialisasikan. Jadi di sana nanti 2030 ya, Mhm. disediakan lahan 2 juta square meter persegi. Oke. Jadi kalau tadi pavilion 1,7 Indonesia ya? cuma 1,7, nah Ini ini 2 2 juta. juta, oke. Jadi mereka janjiin, "Oh, Indonesia akan dapat lot yang jauh lebih besar," dia bilang gitu. Oke. Kemudian juga nanti nggak akan dibongkar. Mhm. Jadi nanti akan jadi rumah Indonesia untuk menampilkan berbagai potensinya secara permanen Mhm. di Mhm. Saudi. Kan itu luar biasa ya. Mhm. Jadi ya tentunya siapapun nanti yang urus ya, Mhm. persiapkan dengan baik dan tadi Indonesia menginspirasi untuk Indonesia mendunia. Wah, Indonesia menginspirasi untuk Indonesia mendunia dan ini sudah terbukti lewat penyelenggaraan World Expo 2025 di Osaka dan kita pengen lihat nanti kesuksesan Indonesia lagi di Arab Saudi. Apalagi untuk jadi permanen ya Bu ya, itu kayaknya udah nggak kebayang gitu ya. Tapi yang jelas ini masih berlangsung acaranya ya Bu. Sampai tanggal Sampai 13 Oktober. sampai 13 Oktober. Jadi mungkin Sobat Cuan yang lagi muter-muter Jepang gitu ya mampir gitu untuk ke Osaka lihat seperti apa keunikan, kemudian seni Indonesia yang begitu luar biasa, kekayaan alam dan bangsa kita yang ditampilkan di World Expo 2025 di Osaka. Terima kasih banyak Ibu Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN Bappenas, yang juga merupakan Komisioner Jenderal Pavilion Indonesia di Osaka Expo 2025 sudah sharing. Jangan bosan-bosan Ibu. Nanti kita tunggu lagi update-nya. Abis ini ada yang seru-seru apa lagi. Dan mungkin Iya. nih ya Sobat Cuan yang dengerin diskusi kita ternyata juga sempat menyaksikan Pavilion Indonesia di Osaka 2025, boleh ceritain langsung di komen kali ya. Karena katanya Ya, banyak cerita-cerita yang menarik ya dan Bu ya. welcome kalau mau terlibat ya. Oh, Kita oke. masih terbuka kalau mau tampil di Mhm. budayanya ataupun di bisnis forum, Mhm. kita masih terbuka karena masih sampai dengan April, Masih sampai ya. dengan Oktober ya Bu ya. Sampai Masih dengan dengan Oktober. Oktober 2025. Jadi masih panjang, masih ada beberapa bulan dan kayaknya banyak antusiasmenya masyarakat Indonesia dimanapun ya, mau yang di Jepang maupun yang di Indonesia yang khusus datang ke sana. Sekali lagi Bu Vivi terima kasih. Terima kasih Dan juga, terima terima kasih Sobat kasih. Cuan. Terima kasih juga Sobat Cuan udah dengerin kita. Jangan lupa kita ada di Spotify. Kemudian untuk ikutin kegiatan kita seperti apa, follow Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuan, like, share dan juga komen. Terima kasih banyak Ibu Vivi dan juga Maria pamit. Sampai jumpa.